Hai, materi kita kali ini adalah tentang manajemen sarana prasarana. Nah, dalam pengelolaan pendidikan, sebuah lembaga pendidikan selalu akan bersentuhan dengan sarana dan prasarana. Ada banyak hal yang berkaitan dengan sarana dan prasarana yang perlu dikelola dengan baik. Kita perlu mengaturnya sehingga semua bisa menyokong kegiatan pembelajaran dengan baik. Nah, sebelum kita melihat lebih lanjut tentang sisi dari manajemen sarana prasarana, kita perlu memahami dulu. Yang pertama itu adalah sarana pendidikan itu merupakan peralatan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan. Nah, khususnya proses pembelajaran mengajar. Jadi tidak semua apa yang ada di sekolah itu bisa disebut sebagai sarana dalam tata kelola sarana dan prasarana. Beberapa alat atau barang atau bagian yang ada di sebuah lembaga pendidikan, di sebuah sekolah yang bisa disebut sarana itu adalah semua perlengkapan yang digunakan dan berkaitan langsung dengan proses pembelajaran. Misalnya gedung, diperlukan gedung kelas. Gedung kelas itu digunakan untuk sarana proses belajar mengajar. Kemudian ada ruang kelas, ada gedung kantor, ada kemudian beberapa sarana lainnya. Kemudian ada meja, kursi yang dibutuhkan di kelas. Kemudian ada alat-alat, ada media pengajaran, ada whiteboard, ada LCD proyektor, ada kemudian LED proyektor, dan beberapa ada alat peraga seperti patung anatomi tubuh, ada peta, atlas, dan lain sebagainya. Nah, kemudian prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan. Misalnya ya, itu ada halaman sekolah ini tidak berkaitan langsung dengan proses pembelajaran dan dia disebut sebagai sarana penunjang. Tetapi ketika halaman difungsikan sebagai tempat belajar mengajar atau halaman menjadi sebuah area untuk proses pembelajaran, maka halaman beralih fungsi menjadi sarana, bukan prasarana. Kemudian ada kebun. Sekolah biasanya ada kebun untuk tanaman obat dan beberapa kebun-kebun yang menyokong untuk pelaksanaan pendidikan. Kemudian ada taman sekolah. Nah, jika dimanfaatkan langsung sebagai lapangan olahraga, misalnya halaman tanaman sekolah, maka atau untuk praktek biologi, maka komponen tersebut menjadi sarana pendidikan. Jadi halaman, kebun, taman sekolah, begitu dia difungsikan sebagai sarana atau difungsikan untuk pelaksanaan olahraga, praktek, atau kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan langsung dengan pembelajaran, maka dia berubah menjadi atau masuk dalam komponen sarana pendidikan. Nah, jalan menuju sekolah juga sarana. Nah, ini adalah komponen-komponen dalam sarana dan prasarana. Dalam mengelola sebuah lembaga pendidikan, itu ada standar minimal sarana dan prasarana yang harus dimiliki oleh sebuah sekolah. Ini misalnya pada sekolah menengah dan sekolah dasar. Yang pertama, itu ada kriteria minimal tentang ruang belajar. Seperti apa kriteria minimal ruang belajarnya? Dan itu perlu diatur kriteria minimalnya. Apa saja yang ada dalam ruang belajar? Berapa luasnya? Berapa daya tampungnya? Dan ini masuk dalam standar minimal untuk sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional pendidikan. Kemudian ada tempat berolahraga. Sebuah sekolah itu harus memiliki tempat untuk berolahraga. Nah, karena anak-anak tidak hanya harus belajar untuk
pengetahuan saja, tetapi mereka perlu juga sekolah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang menyokong mereka untuk tetap menjadi sehat dan mereka dapat belajar dengan baik. Kemudian ada tempat beribadah. Beberapa sekolah umpama seperti di Jawa. Di Jawa beberapa sekolah sudah menyediakan musola. Di Bali umpama sekolah-sekolah menyediakan pura yang ada di area sekolah. Nah, di beberapa daerah yang lain juga seperti itu. Paling tidak yang saya lihat itu ada pura, ada musola. Saya belum temukan tempat ibadah untuk Kristen, Buddha, Katolik di sekolah-sekolah, tetapi paling umum itu ada dua hal itu di sekolah-sekolah, tempat ibadah. Untuk kemudian siswa dapat beribadah, untuk siswa dapat kemudian membangun kehidupan rohani, religiusitas mereka dan lain sebagainya. Kemudian ada sarana perpustakaan. Sebuah lembaga sekolah minimal punya perpustakaan, karena ada sumber-sumber belajar, sumber-sumber pendukung yang diperlukan untuk siswa itu dapat belajar. Mereka perlu memiliki dukungan belajar dari sumber-sumber yang ada di perpustakaan. Itu sebabnya sekolah-sekolah perlu memiliki perpustakaan yang memadai. Ada kalanya sekolah-sekolah tidak memperhatikan perpustakaan, padahal perpustakaan itu adalah salah satu bagian yang menunjang proses pembelajaran atau proses pendidikan. Jadi perpustakaan itu menjadi sumber belajar di luar dari guru. Guru perlu mengoptimalkan sumber-sumber yang ada di perpustakaan untuk proses pembelajaran. Lalu ada laboratorium. Ketika pada level umpama sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, itu ada laboratorium yang dibutuhkan untuk mereka praktek biologi, atau nanti pada sekolah menengah atas ada mata pelajaran kimia dan itu memerlukan laboratorium. Tidak mungkin dilakukan praktek atau uji coba dan simulasi di ruang kelas tanpa standar laboratorium, karena dalam sebuah sekolah ketika ada laboratorium maka ada standar yang harus dipenuhi untuk itu. Kemudian ada bengkel kerja bagi SMK. Saya lulusan SMK. Di SMK saya belajar ada satu area kelas yang difungsikan sebagai bengkel kerja. Beberapa pelajaran kami dilaksanakan di bengkel kerja dan diperlengkapi dengan beberapa penunjang untuk kemudian kita bisa belajar dengan baik di bengkel kerja tersebut. Ada beberapa sekolah yang seperti umpama ada satu sekolah di Ungaran, SPMA itu punya bengkel kerja yang sangat baik, dan itu dibangun untuk menunjang proses pendidikan yang baik bagi para siswanya. Kemudian ada tempat bermain. Setiap siswa perlu belajar, tapi juga mereka perlu bergerak, berkreasi, sehingga diperlukan tempat-tempat bermain. Maka halaman-halaman sekolah bisa difungsikan sebagai tempat bermain yang nyaman, atau disediakan tempat-tempat yang baik, yang nyaman untuk anak-anak bisa bermain. Dan ini menjadi satu bagian upaya mewujudkan pendidikan anak yang baik juga begitu. Karena anak tidak hanya perlu pengetahuan, mereka juga perlu bermain, sehingga mereka tidak menjadi stres dengan proses pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah. Lalu ada tempat berkreasi, berekreasi, dan ada sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang. Paling tidak ini sarana prasarana yang perlu dimiliki oleh sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan pada level dasar dan menengah. Dan ini standar minimal yang harus dipenuhi. Tentunya jika ingin lebih maju, kita bisa mengembangkan lebih banyak lagi, kita bisa membangun sarana dan prasarana yang jauh lebih baik dengan jumlah yang lebih banyak, sehingga kemudian akan menyokong proses pembelajaran yang lebih baik. Ketika sekarang umpama dalam era pembelajaran berbasis digital, maka mungkin diperlukan sarana
dan prasarana yang menyokong pembelajaran berbasis digital. Diperlukan mungkin ruang-ruang kelas yang berfungsi seperti studio, diperlukan dukungan jaringan internet yang kuat, diperlukan alat-alat yang dapat digunakan untuk proses pembelajaran secara virtual, dan itu semua adalah bagian yang bisa kita kembangkan ketika kita masuk sekarang di dunia pembelajaran berbasis media digital. Nah, tugas manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah mengatur dan menjaga. Jadi, kepala sekolah sebagai manajer sebuah lembaga yang memanage lembaga pendidikan, dia perlu mengatur, kemudian menjaga dan memelihara sarana dan prasarana. Kepala sekolah punya peran untuk membuat sebuah perencanaan, kemudian juga untuk mengatur, merancang, memutuskan yang terkait dengan sarana dan prasarana. Pada level staf, mereka bisa melaksanakan, mengeksekusi, dan kemudian melakukan pemeliharaan dan lain sebagainya. Semua ini dilakukan agar memberi kontribusi secara optimal dan berarti bagi jalannya proses pendidikan. Jadi ketika ada pengaturan, ada menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, akhirnya ada kontribusi secara optimal dan berarti, sehingga proses pendidikan bisa berjalan dengan baik. Jika tidak ada pengaturan, maka akan menimbulkan berbagai hambatan-hambatan yang mengganggu proses pembelajaran. Lalu kemudian ada cakupan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana. Yang pertama adalah pada tahap perencanaan. Dalam mengelola sarana dan prasarana selalu ada perencanaan, rencana pembelian, rencana pembangunan, rencana perbaikan, rencana renovasi, rencana menjual, dan lain sebagainya. Selalu dimulai dengan perencanaan sesuai dengan kebutuhan dan apa yang menjadi tujuan pendidikan sebuah lembaga. Lalu ada cakupan pengadaan, apa yang akan dibeli itu dibeli dengan pengadaan. Ada kemudian perlu pembangunan dan lain sebagainya, itu masuk kemudian ketika ada tahap pengadaan. Lalu ada pengawasan, apa yang sudah dibeli, apa yang sudah dibangun, apa yang sudah dikerjakan perlu diawasi. Apakah ini sesuai standar, apakah ini sesuai dengan kebutuhan, apakah ini memenuhi apa yang direncanakan, apakah ini memberi kontribusi dan lain sebagainya. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang perlu dikemukakan untuk memastikan bahwa pada tahap perencanaan sampai pada tahap pengadaan itu sudah dilakukan dengan baik, sehingga terjadi proses yang baik dan meningkatkan mutu dari sarana dan prasarana. Kemudian ada penyimpanan dan inventarisasi. Setiap sarana perlu disimpan dengan baik, perlu didata dengan baik. Di mana sarana itu ditempatkan, siapa yang bertanggung jawab, nomor berapa sarana itu. Nah, ada kalanya kita menjadi abai terhadap hal ini. Ini padahal punya fungsi yang baik. Kapan dia diadakan, kapan dia dibeli, kapan dilakukan perbaikan, sehingga akhirnya kita bisa tahu apakah jumlahnya bertambah, berkurang, atau ada yang perlu perbaikan dan lain sebagainya, atau apakah memang sudah waktunya untuk peremajaan atau tidak. Nah, ini semua karena ada sistem yang dibangun, yaitu sistem penyimpanan dan inventarisasi. Ada sarana-sarana yang tidak ditempatkan pada satu tempat, itu perlu kemudian ada yang mengaturnya, menyimpannya, sehingga ketika akan digunakan kita bisa pinjam, kita akan gunakan dengan baik, dengan bertanggung jawab dan mengembalikannya, sehingga menghindari terjadinya kerusakan, kehilangan, dan lain sebagainya. Lalu ada penghapusan. Ada beberapa sarana
dan prasarana yang mungkin perlu dihapus, ada perlu dihilangkan karena mungkin sudah tidak difungsikan lagi, tidak ada manfaatnya lagi, tidak relevan, atau mungkin kelebihan dan lain sebagainya. Dan ini menjadi salah satu tahap yang kemudian yang pada tahap terakhir itu adalah penataan. Semua kemudian ditata untuk kemudian melihat kesesuaian, relevansi, kecukupan, efektivitas dari sarana prasarana itu. Jadi dalam sebuah penyelenggaraan pendidikan kita perlu memperhatikan efektivitas, efisiensi terkait juga dengan sarana dan prasarana. Ketika kita kelebihan satu bagian yang kemudian menimbulkan beban keuangan pada bagian yang lain, maka itu akan menimbulkan ketidakefisiensian. Maka kita perlu menata kembali semua. Dan ketika kita ingin menata kembali, maka kita akan masuk kembali ke dalam tahap proses perencanaan, lalu kemudian pengadaan, dan terus ini siklusnya terus begini berputar sehingga terus terjadi perubahan. Dalam total quality management atau manajemen mutu terpadu ada selalu perbaikan berkelanjutan sehingga kemudian terjadi peningkatan mutu yang berkelanjutan juga. Nah, kemudian apa tujuan? Mengapa kita harus mengelola? Mengapa kita harus mengatur sarana dan prasarana? Karena kita ingin menciptakan sekolah yang bersih, rapi, dan indah. Kita juga ingin menciptakan kondisi yang menyenangkan baik bagi guru maupun murid. Kita juga perlu tersedianya alat-alat belajar yang memadai secara kuantitatif, secara kualitatif, dan relevan dengan kebutuhan. Itu sebabnya kita perlu mengaturnya, kita perlu menatanya sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Tidak dapat dipungkiri dalam penyelenggaraan pendidikan, sarana berperan penting dalam berhasilnya proses belajar. Sarana pendidikan menentukan juga proses pembelajaran. Ketika gedung, lingkungan sekolah yang nyaman, bersih, asri akan membantu peserta didik untuk dapat belajar dengan tenang, dengan nyaman. Demikian juga bagi para guru. Sementara ketika tersedia media-media, alat-alat pendukung dalam belajar akan membantu juga sehingga ada proses belajar yang baik, ada kemudian proses interaksi yang baik dan lain sebagainya. Itu sebabnya kita tidak bisa menganggap bahwa sarana sebagai satu bagian yang kecil saja, tidak perlu dikelola. Tetapi dalam manajemen pendidikan kita perlu pengelolaan yang baik, perlu ada orang-orang yang bertanggung jawab mengaturnya dan memastikan terciptanya sekolah yang bersih, rapi, dan indah, memastikan terciptanya kondisi yang menyenangkan baik bagi guru maupun murid. Dan kita juga perlu memastikan tersedianya alat belajar yang secara kuantitatif, kualitatif, dan relevan dengan kebutuhan dalam proses pendidikan. Nah, ini adalah sebuah proses yang harus kita perhatikan di dalam kita mengelola pendidikan. Itu sebabnya manajemen sarana prasarana perlu diperhatikan. Kita perlu melakukan beberapa hal, ada tindakan-tindakan praktis yang harus dikerjakan, mulai dari pendataan sampai kemudian beberapa komponen yang lain. Dan kiranya ini akan menolong kita membuka pikiran kita di dalam mengelola pendidikan, terkhusus dalam manajemen sarana dan prasarana. Sebelum meninggalkan channel ini, mohon like dan subscribe channel ini. Terima kasih.